Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya saya tidak buat video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin sedikit ya Pak Gohan ya. Pak Gohan menjelaskan konsep ketuhanan Yesus itu terkesan dipaksakan dengan 3 alasan minimal ya, seperti yang dijelaskan beliau bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Bible itu yang mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku. Pak Gohan membacakan surat Yohanes ya 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pedoman yang membuat mereka terkesan memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau menurut hemat saya, kata-kata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata melalui aku, melalui itu artinya sebagai pembimbing, perantara, wakil, begitu. Tidak beda dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang diserukan pertama kali kepada bapaknya, yang mana bapaknya menyembah patung, membuat patung, diperjualbelikan untuk disembah dan diibadahi. Maka terjadilah pertentangan antara bapak dan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam bersikukuh bahwa apa yang mereka sembah itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berpikir, dan tidak dapat menolong. Ya. Juga Nabi Musa alaihissalam juga menyerukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Ini yang disebarkan, diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita ketahui bahwa semua nabi yang diutus menyerukan, mentauhidkan Allah, Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Allah. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih yang kita sebut juga Yesus Kristus atau Yesus ya, menyerukan untuk Bani Israel sebagaimana Allah SWT berfirman ya, wa qala al-masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia menyerukan menyembah Allah, bukan untuk disembah, bukan untuk dijadikan Tuhan. Nah, kenapa ayat ini diturunkan, disampaikan kepada Nabi, agar Nabi menyampaikan kepada umat di kaumnya, karena kebanyakan di hadapan Rasulullah SAW pada waktu itu orang menyembah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Maka ini yang fakta diberitahukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih mengatakan ini, mendakwahkan, menyeru untuk menyembah Allah. Wa qalal masihu ya Bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya diharamkan bagi siapa saja yang menyembah selain Allah. Haram surga bagi mereka. Jadi gimana? Wa ma'wahunar, tempat mereka di neraka. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kita sesama manusia. Lebih lagi, kita perlu ketahui bersama bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyeru menyembah Allah,
mentauhidkan Allah, mengikuti ajarannya. Ya, sebagaimana Allah SWT juga berfirman, walakoda ba'asna fi kulli ummati rusulan wa buduni budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah Tuhan, janganlah menyembah selain Allah. Artinya apa? Allah mengutus rasul untuk setiap umat, nabi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan kitabnya, untuk mengikuti ajarannya. Barang siapa beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan beruntung. Ini juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 36. Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanun. Wahai anak cucu Adam, apabila rasulku telah datang kepada kalian yang saya utus dari bangsa kalian sendiri dengan menggunakan bahasa kalian sendiri agar kalian bisa mengerti, barang siapa beriman atas kitab-kitabku yang mereka sampaikan, ayat-ayatku yang mereka sampaikan, bertakwa dan melakukan perbaikan, maka mereka akan menjadi orang yang beruntung, tidak perlu takut dan khawatir terhadap dunia dan akhirat, terhadap ancaman dan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari, mengkufuri dan sombong terhadap ayat-ayatku, niscaya akan Allah masukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Al-A'raf ayat 36 dan 37. Silakan dibaca. Ini bukan saya hanya menyampaikan, ya. Itu artinya apa? Setiap nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam al-Masih, itu menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, Bapak Gohan menjelaskan cara berdoa. Yesus menyeru menyembah langsung kepada Bapa, bukan berdoa kepadanya. Apabila berdoa, langsung berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Juga cara beribadah. Allah SWT, Bapak Gohan menjelaskan cara beribadah orang Kristen itu tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di zamannya. Apa yang mereka lakukan di dalam beribadah seperti nyanyi, berjoget, itu adalah buatan manusia atau pengikut-pengikutnya setelah Yesus Kristus. Sahabat sebangsa dan setanah air, bukan kita mencampuri urusan agama dan kepercayaan orang lain. Kita menghargai kepercayaan dan agama, tetapi agama Islam, Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk untuk meluruskan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Sesungguhnya dialah Allah mengutus rasulnya membawakan petunjuk, yakni Al-Quran dan agama yang benar, yang diunggulkan atas semua agama, untuk menyeru menyembah Allah, mengerjakan amal soleh, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Innallazina amanu walazina hadu wa nasoro wa subiin. Barang siapa orang beriman, umat Muhammad, Yahudi, Nasarani, Sobein, barang siapa beriman kepada Allah, amal soleh, akhirat, maka mereka akan selamat dunia dan akhirat dan akan masuk surga. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.